Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Kali ini kita akan belajar cara membuat aplikasi Flutter pertama. Nah, sebelum memulai, teman-teman buka dulu emulator LD Player. Bebas, silahkan menggunakan emulator kesukaan masing-masing. Ada Nox Player, ada BlueStack, dan lain sebagainya. Di sini kakak menggunakan LD Player. Nah, silahkan buka. Terus di dalam LD Player-nya, itu bagian menu di atas ini kita klik, lalu setting, lalu bagian advance, teman-teman masuk ke bagian customize, silahkan atur width, height, dan DPI-nya, bisa sesuaikan dengan kakak punya, atau bisa menyesuaikan dengan pengaturan masing-masing. Jadi itu opsional. Selanjutnya ke other settings, terus pastikan ADB debugging ini dia open local connection. Nah, bahasanya juga ganti ke bahasa Inggris biar lebih terbiasa dengan bahasa Inggris lah. Oke. Selanjutnya nanti teman-teman save, lalu nanti restart LD Player-nya. Habis itu kita buka Flutter, maksud kakak Visual Studio Code. Terus kita bikin aplikasi Flutter untuk pertama kali, yaitu teman-teman bisa menggunakan shortcut, tekan Ctrl, tahan, lalu Shift, tahan, lalu B. Nah, teman-teman cari yang namanya Flutter New Project, atau bisa juga di bagian sini, di bagian menu, lalu View, lalu Command Palette. Lalu ketik Flutter New Project. Lalu yang ini, klik, lalu kita pilih yang Application. Selanjutnya kita pilih folder. Nah, di sini kakak simpan di download saja. Terus select folder. Lalu kita beri nama misalnya aplikasi pertamaku. Pastikan dia huruf kecil semua, lalu jika ingin memberi spasi, beri dengan underscore. Lalu kita enter. Nah, pastikan laptop teman-teman itu terhubung dengan internet supaya folder framework Flutter ini bisa terdownload. Nah, pastikan terhubung dengan internet. Nah, jadi ini adalah folder project Flutter yang pertama kali saat kita jalankan. Nah, di folder project ini kakak sudah jelaskan minggu lalu. Nah, di sini karena kita tidak membutuhkan untuk build Windows, kita hapus Windows saja. Lalu web juga bisa kita hapus. Terus test ini juga bisa kita hapus. Lalu Linux ini juga bahkan kita bisa hapus. Nah, kita sisakan ini Mac OS juga bisa kita hapus. Nah, fungsinya apa? Jadi supaya teman-teman yang baru pernah ngoding framework untuk website atau aplikasi, biasanya kan foldernya itu kebanyakan tuh. Seringkali membuat kita pusing, kita bingung. Nah, jadi foldernya itu seperti ini saja kalau pengen build aplikasi Android maupun iOS. Jadi untuk web, macOS, Linux, Windows tadi kita hapus saja supaya tidak buat foldernya juga semakin berat. Nah, jadi kita coding di folder lib. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita coba jalankan aplikasi ini. Ada codingan template-nya nih. Kita di bagian sini, nanti di bagian Visual Studio teman-teman, di bagian atas, kakak punya sebelah sini, kita cari yang run. Lalu sebelum itu, pastikan kita terhubung dengan emulator dulu. Nah, kakak pilih yang emulator SMN971 ini. Jadi ada yang tulis emulator 5554 ini. Klik dia, lalu ke run, lalu pilih yang run without debugging. Nah, pada saat ini nanti dia akan membuka terminal di bagian debug console. Nah, teman-teman tunggu saja beberapa menit sambil dia menjalankan
aplikasi Flutter. Nah, biasanya pada saat pertama kali saja yang lama. Kalau sudah build kedua kali, ketiga, dan seterusnya, itu harusnya cepat saja. Ini kita tunggu sambil Flutter menjalankan aplikasi ke emulator. Nah, ini bisa dilihat, oke, dia sudah. Nanti dia ada aplikasi yang terbuka seperti ini. Nah, ini template bawaan dari Flutter. Bisa kita klik, tambah-tambah. Sekarang kita akan ngoding tampilan dari awal. Jadi kita hapus setelah void main ini, kita hapus, kita blok sampai di bawah, lalu kita hapus. Terus, nah setelah hapus, otomatis pasti akan ada error seperti ini. Jadi kita akan membuat kelasnya dulu. Jadi ada di dalam Flutter ada kelas yang namanya stateless widget dan stateful widget. Nah, untuk penjelasannya di minggu lalu tuh kakak sudah jelaskan. Nah, kurang lebih stateless widget itu sebuah widget yang tidak memiliki keadaan. Jadi ketika teman-teman pengen buat sebuah aplikasi yang tampilannya statis dan tanpa database ataupun tanpa perubahan data, itu teman-teman bisa menggunakan stateless. Sedangkan kalau ingin data yang dinamis, itu bisa menggunakan stateful. Jadi seperti itu. Pertama kita akan belajar cara membuat stateless dulu, karena kita baru pertama kali belajar Flutter. Nah, kita ketik di sini stl, lalu pilih yang atas nih, stateless widget, lalu enter. Nah, setelah itu, ini kan masih error nih, dan name ini bisa lihat ada satu error. Di problem di terminal juga ada satu error. Lalu kita tulis my app. Nah, jadi ini kita samakan dengan yang di run app ini, di void main-nya. Lalu kita coba save. Nah, dengan begitu tampilan di emulatornya akan berubah. Lalu kenapa dia hitam seperti ini? Nah, jadi itu karena dari codingan placeholder. Jadi placeholder itu menampilkan kembali tampilan empty atau kosong gitu. Jadi dia hanya sekedar placeholder. Nah, selanjutnya kita untuk membuat tampilannya kita hapus yang placeholder ini. Lalu kita ketik material app. Kita pilih yang ada buka kurung tutup kurung ini. Terus di dalam material app ada yang namanya home. Kita enter, lalu di dalam home ada sebuah templating widget yang namanya scaffold. Lalu buka kurung tutup kurung yang scaffold punya. Terus di dalam scaffold ada yang namanya app bar. Nah, ini kita mau buat tampilan yang paling atas dulu, app bar. Jadi ada menu-menunya itu. Nah, kita ketik juga app bar lagi. Nah, kita pilih yang app bar buka kurung tutup kurung. Terus di dalam app bar ini, coba kita save dulu. Save, nanti tampilannya seperti ini teman-teman, masih kosong. Nah, kita akan buat dia punya judul. Jadi kita tulis title, lalu kita dalam bentuk teks. Lalu ini bisa pakai petik 2 maupun petik 1. Kita tulis di sini home, lalu save. Nah, jadi seperti ini. Jadi app bar ini untuk buat dia punya tampilan atas. Jadi kayak navbar gitu. Kalau di dalam website itu seperti navbar. Nah, selanjutnya kita akan hapus ini tulisan debug, karena dalam development ini masih dalam proses debug. Nah, kalau misalnya sudah di production, ini kita bisa hapus dia dengan cara di dalam material app ini. Terus kita tulis debug, lalu pilih yang debug, show check mode banner. Terus dia nilainya itu dalam bentuk boolean. Kita pilih yang false. Terus save, nanti dia hilang seperti ini. Selanjutnya kita akan menengahkan tulisan home ini di bagian tengah. Nah, kita akan menengahkan dia. Jadi setelah app bar
Nah, karena ini tampilan untuk F-bar atau navbar, kita enter, lalu kita tulis center title, lalu kita set dia menjadi true. Ini karena kakak menggunakan AI, jadi ada AI yang namanya Kodi nih, teman-teman bisa coba, atau bisa juga Codium, atau juga GitHub Copilot, nah, bebas. Nah, tujuannya hanya untuk memudahkan proses development. Jadi kalau ada AI ya kita harus memanfaatkan gitu, tapi kita harus tahu codingan apa yang dimasukkan oleh AI, kita harus paham juga. Lalu kita save, nanti dia di tengah. Lalu selanjutnya kita coba mengubah warna untuk dia punya background navbar atau F-bar. Nah, di dalam F-bar ini kita tulis background color, enter, lalu color white, jangan white, color, kita pilih yang di bawah sini. Nah, kita bisa pilih di sini, misalnya ini Giant, save. Nah, seperti ini dia tampilannya. Selanjutnya kita coba mengubah tulisan home menjadi warna putih. Jadi setelah teks home ini, petik 1 atau petik 2 itu kita kasih koma, lalu kita ketik style, lalu text style, terus color, lalu colors white. Nah, jadi seperti ini. Jadi dan setelah ini kita kasih koma, lalu tulis style, text style, color, colors white. Nanti tulisannya menjadi warna putih. Jadi di dalam Flutter itu codingannya biasanya berulang. Jadi setelah klik tulis color, kita mau buat warna white, kita tidak bisa tulis white langsung. Jadi harus colors titik white. Seperti itu. Jadi ibaratnya ini untuk CSS-nya. Jadi kita ngoding tampilannya itu di dalam semua, di dalam satu codingan ini, file main.dart ini. Nanti kita buat file Dart yang lain juga bisa. Terus selanjutnya kita akan buat sebuah icon di pojok kanan sini. Nah, setelah buka tutup kurung teks ini dia. Jadi bisa lihat ada tulisan teks itu, berarti ini dia punya penutup dari teks. Di sini kita enter, lalu kita tulis action. Nah, ini ada ikonnya nih. Jadi kita tulis action, terus di dalam action ini kita tulis yang namanya icon button. Nah, ini kita hapus saja. Ini kita hapus. Nah, lalu di dalam icon button ini teman-teman bisa tulis icon, lalu icon yang buka kurung tutup kurung ini, terus pilih icons titik notification outline ini. Nah, kita coba save. Terus dia minta untuk parameter on preset, jadi icon ini harus bisa ditekan. Nah, setelah yang ini kita tulis di sini. Nah, ini pilih yang on preset 0. Nah, maksudnya adalah ini bisa ditekan tapi dia masih 0, dia masih kosong. Jadi 0 itu istilahnya hampa atau kosong lah. Jadi tidak bisa ditekan. Karena untuk saat ini untuk fungsi icon dari notifikasi itu kita masih belum lakukan apa-apa. Nah, selanjutnya kita ketik di sini untuk ganti warnanya.
color. Nah, ini color swipe. Nah, jadi ini kenapa dia tidak putih? Itu karena coba kita ambil di sini untuk icon theme di dalam app bar. Icon theme, nah, icon theme data, terus color swipe. Nah, jika tidak bisa seperti ini, berarti ini kita coba hapus. Lalu untuk null ini tidak boleh null ternyata. Jadi kita harus on presetnya harus pakai menggunakan function anonymous. Jadi seperti ini, buka kurung tutup kurung, lalu buka kurung tutup kurung kurawal. Jadi lalu dia ada error di sini, invalid constant value. Lalu kita klik yang konstan ini, tulisan konstan ini kita hapus, baru kita save. Nah, ini baru dia bisa putih. Nah, karena tadi kesalahannya adalah jika di set menjadi null, itu berarti dia tidak bisa ditekan. Nah, kalau ini bisa ditekan nih, ini ada warna hovernya di belakang tuh ketika ditekan, seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, ini kita bisa hapus yang bagian icon theme ini karena dia codingannya lebih panjang. Kita hapus. Terus di sini kita kasih color. Nah, bisa dilihat dia kembali menjadi warna abu-abu. Kita kasih color swipe, save, dia menjadi warna putih lagi. Jadi seperti itu. Jadi ini kita belajar untuk proses debugging juga. Jadi ketika ada terjadi error, cara penanganannya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah tampilan gambar di tengah sini, teman-teman. Nah, di tengah ini codingannya bukan di dalam app bar. Jadi ini dari tadi ini kita ngoding masih di dalam app bar. Nah, kalau di sini berarti di body. Jadi di sini. Setelah app bar ini, penutup dari app bar, kita klik, lalu enter, kita tulis body. Terus di dalam body ini ada yang namanya image. Nah, kita pilih yang image titik asset. Lalu kita kasih petik 1 seperti ini. Untuk saat ini kita kasih kosong dulu, karena belum ada gambarnya. Kalau kita save, nanti dia seperti ini, unable to load assets. Jadi tidak bisa loading gambarnya, asetnya. Kenapa tidak bisa? Karena kita belum daftarkan. Jadi kalau teman-teman perhatikan di minggu lalu, kita daftarkan gambarnya di sini di paspec.yaml. Terus kita scroll, kita cari yang ada tulisan assets. Scroll terus, nah ini dia aset nih. Kita blok dia, lalu tekan kontrol garis miring atau slash. Nah, jadi yang ini nih gambar yang itu untuk itu. Jadi tekan kontrol garis miring. Nah, terus gambarnya kita sampai di sini kita hapus dulu sampai di sini. Lalu kita tulis assets, lalu garis miring seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini ada nama aset. Berarti kita perlu membuat sebuah folder yang namanya aset. Bisa kita klik di luar sini, klik kanan lalu new folder. Ketik assets, lalu enter. Pastikan namanya sama seperti ini. Nah, selanjutnya kita perlu menambahkan gambar. Jadi kakak ada gambar di sini di desktop, terus Flutter Basic. Ya, ini kakak sudah pernah ngoding sebelumnya. Kita copy yang ini, atau kita drag saja ke sini di dalam folder aset. Jadi ini di dalam folder aset ada gambar. Nah, teman-teman bisa mengikuti cara
manual seperti ini, aset, lalu kita tulis logo titik JPG. Nah, dengan cara ini berarti Flutter akan merender gambar logo. Jadi gitu. Nah, bisa juga seperti ini. Aset garis miring saja seperti ini. Artinya, Flutter akan merender semua gambar yang ada di dalam folder aset. Jadi mau tambah gambar lain, misalnya ada gambar banner .png, itu dia juga akan merender. Nah, kalau seperti tadi tulis logo.jpg, itu dia merender satu per satu. Seperti itu. Jadi teman-teman tulis saja seperti ini. Lalu kita Ctrl S. Nah, selanjutnya gambarnya belum muncul nih, karena kita belum coding di bagian lib ini. Jadi dalam lib main kembali. Nah, kita taruh di sini yang namanya aset, terus garis miring logo titik JPG, lalu save. Nah, dengan begini gambarnya akan muncul nih. Jadi seperti itu teman-teman, untuk menambahkan gambar di dalam aplikasi secara offline. Jadi kalau misalnya mau secara online itu boleh, tapi saran kakak secara offline aja supaya aplikasinya lebih natif atau lebih cepat. Nah, selanjutnya kita akan mengecilkan gambarnya. Kasih koma, terus kita tulis di sini size. Kita tulis, aduh kakak lupa. Untuk width, misalnya di sini 200. Nah, ini masih agak besar, kita kasih 180. Masih besar juga 150. Oke. Selanjutnya kita mau menengahkan dia di sini. Di tengah. Kita bisa klik bagian yang image, codingan image ini, lalu ada lampu nih. Kita klik lampunya, terus kita wrap with center. Nah, jadi nanti widget center ini dia akan bungkus image.asset. Lalu kita save, nanti dia akan di tengah. Seperti itu. Selanjutnya kita mau tambahkan tulisan di bawah sini. Jadi ada sebuah tulisan. Kalau kita mau tambahkan tulisan seperti itu di image ini, penutupnya ini, kita tidak bisa tulis langsung begini, teks, tidak bisa. Nah, tidak ada codingan yang muncul tuh. Nah, itu karena kita belum mendefinisikan aplikasinya apakah dalam bentuk row atau kolom. Nah, jadi kita bungkus image asset ini dengan sebuah kolom. Klik image asset, titik asset, lalu ada lampu juga, kita klik yang wrap with column. Lalu kita coba save. Nah, nanti otomatis dia akan ke atas. Karena kolom itu cara nampilinnya itu mulai dari atas ke bawah. Kalau row dari kiri ke kanan. Nah, lalu bagaimana cara kita kembalikan dia ke tengah? Lalu di dalam kolom ini kita klik, lalu kita tulis main axis alignment, lalu main axis alignment titik center. Save, nanti dia akan kembali ke tengah. Selanjutnya untuk menambahkan tulisan di bawah ini, entah nama atau nama aplikasi gitu, atau biodata di children ini. Nah, setelah penutup image.asset, nah ini dia punya penutup, ada warna beda sendiri tuh. Kita tulis di sini teks, lalu teks yang ada buka kurung tutup kurung, terus kasih petik 1 boleh, petik 2 boleh. Kakak kasih nama Cairil Ali, lalu save. Nah, ini ada tulisannya nih. Nah, kalau misalnya dia kurang besar, kita bisa tambahkan di sini style, lalu
text style, terus font size misalnya 20. Seperti itu. Lalu kita mau menebalkan tulisannya. Jadi setelah font size bisa font weight ini. Oke, font weight dia tebal. Nah, jadi itu ada bantuan dari AI tadi. Terus misalnya ini terlalu mepet nih dengan gambarnya di atas, kita bisa memberi ruang. Jadi kalau di website itu biasanya dengan memberi margin top. Nah, kalau di aplikasi ini kita bisa beri yang namanya size box. Size box. Terus kita kasih height-nya. Height misalnya 25. Lalu teman-teman bisa lihat di sini ada expected to find koma. Jadi beri koma setelah 25, tutup kurung nih. Kasih koma di sini. Lalu save. Nanti dia akan beri ruang sebesar 25. Nah, kalau di website itu biasanya pakai pixel ataupun logik ataupun yang lainnya, bisa apa itu, kan sudah lupa untuk website karena sudah lama tidak ngoding website lagi. Nah, ini kalau di dalam Flutter ini dia kosong saja seperti ini, tapi sebenarnya logikanya itu adalah penggunaan logical pixel. Jadi satu pixel itu setara di Flutter itu sama dengan jadi satu seperti ini itu setara dengan 3,5 pixel di secara aslinya. Jadi seperti itu. Kita tulis saja 25 seperti ini. Nanti dia akan memberi jarak setinggi 25. Kalau kita ganti dengan weight berarti lebar. Nah, selanjutnya kita akan beri teks di bawah HRL Ali juga. Nah, ini ada teks, ini kita kasih koma di sini. Terus kita copy yang di atas ini. Save, ada dua teksnya. Jadi ada teks yang di atas dan teks di bawah. Ini kita ganti jadi mobile application engineering. Nah, seperti ini. Terus font weight-nya kita hapus saja karena kita tidak pengen dia tebal. Terus setelah itu kita di sini setelah font size, font style, kita pengen kasih font style lagi yang italic supaya dia miring. Lalu ini tulisannya kasih 17 deh. Nah, dia sudah miring. Terus kita kasih size box di sini. Kasih koma setelahnya. Lalu height misalnya 10. Nah, terus tulisannya kita pengen kasih warna abu-abu. Nah, itu AI-nya sudah paham tuh. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita ingin taruh keterangan atau deskripsi. Kita copy saja yang teks ini. Flutter developer that loves to learn new things. Oke, seperti ini. Nah, ini kita kasih size box juga di sini. Lalu kasih koma setelahnya supaya tidak error. Ini height kasih 20. Nah, seperti ini. Terus untuk tulisan gray-nya kita hapus. Terus yang font ini italic juga kita hapus. Lalu kita save. Nah, seperti ini. Kita tambah teksnya. Nah, nih. Oke, misalnya seperti ini. Nah,
Kalau teksnya sudah panjang seperti ini, nanti dia akan mepet. Nah, dia akan menempati ruang yang tersisa di sebelah kiri dan kanan seperti ini. Nah, cara memberi ruang di sebelah kiri dan kanan ataupun atas dan bawah itu biasanya kita menggunakan padding. Jadi di dalam Flutter juga ada padding. Kita klik yang teks ini, lalu ada lampu nih, kita klik dia, lalu wrap with padding, lalu save saja. Nah, ada jarak sedikit nih, tapi ini 8, kita ganti jadi 15 misalnya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita pengen dia tulisannya rata tengah. Jadi setelah yang textile ini, buka kurung textile, ini tutup kurungnya, kita tulis di sini text align. Nah, ini dia, ada bantuan AI-nya, text align titik center. Nanti dia akan ke tengah seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ini coba kita klik kiri lama-lama di tulisannya, dia tidak bisa di copy. Supaya bisa di copy, itu kita bisa ganti yang teks ini menjadi tambah saja selectable text. Nah, ini kita tambah select di depan teks, lalu kita tulis yang selectable text, lalu save, lalu kita coba klik kiri lama-lama. Nah, ini bisa di select seperti itu, teman-teman. Lalu bisa di copy dan bisa juga di share. Nah, sampai di sini tampilannya sederhana seperti ini. Jadi codingannya memang agak panjang, tapi dia gampang saja karena mirip HTML dan CSS. Nah, selanjutnya kita pengen membuat dia oval gambar ini. Jadi gambar ini kita klik dia, ini gambarnya, terus ada lampu nih, klik, lalu wrap with widget, terus tulis di sini clip oval. Nah, ini pilih yang clip oval, lalu save. Nah, gitu. Terus di dalam gambarnya ini bisa teman-teman tulis, di dalam gambar teman-teman ketik fit, lalu pilih yang box fit.cover, lalu kasih koma. Nah, ini supaya gambar teman-teman itu ketika gambarnya besar dia bisa tercover. Jadi seperti itu. Nah, ini tampilan sederhananya. Jadi ini ada warning nih bahwa Flutter ini widget ini tidak terpakai lagi. Kita bisa hapus saja sampai di sini. Save, tidak akan ada masalah. Selanjutnya kita akan membuat sebuah drawer. Jadi ada menu-menunya nanti di sini. Kita klik drawer. Maksud kakak di sini setelah body ini kita tambahkan codingan di sini. Jadi ada drawer, lalu tulis drawer juga. Nah, ini dia. Oke. Lalu teman-teman save. Nah, nanti ada sebuah menu seperti ini. Jadi bisa ditekan dia. Oke. Nah, jadi kalau di dalam website itu untuk membuat sebuah burger menu seperti ini yang bisa membuka seperti ini itu membutuhkan codingan yang panjang. Jadi kalau di dalam framework itu cukup mengetik seperti ini saja, drawer, itu nanti dia muncul seperti ini. Nah, karena ini dia punya icon masih berwarna hitam, kita akan membuat warna defaultnya. Jadi yang tadi itu teman-teman, di app bar, icon theme, nah ini, icon theme data colors white, save, maka dia akan menjadi warna putih. Selanjutnya, di dalam drawer ini, teman-teman bisa ketik untuk dia punya icon-icon. Jadi di dalam
situ kita bisa tambahkan, ntar kakak lihat dia punya codingannya. Nah, di dalam ini kita bisa tambahkan ada yang namanya child, lalu ada list view. Nah, kita pilih ini list view, terus dia bilang di sini the constructor being called is not a cons, berarti kita hapus yang cons ini. Oke, lalu kita save. Ini belum ada perubahan karena masih kosong di dalam list view-nya. Lalu di dalam list view ini, supaya kita menghilangkan dia punya padding bawaan, itu kita bisa tambahkan di sini padding, lalu edge inset 0. Kita save lagi, belum ada perubahan. Ini kita men-set dia supaya paddingnya di sini 0. Lalu setelah itu, nah ini jadi ada yang namanya children, terus kita buat dia punya drawer header di sebelah sini. Kita tap saja, jangan, nah kita ketik manual saja children, terus di dalam children ini ada yang namanya user account drawer header. Oke, lalu user accountnya ini kita beri nama, kita hapus dulu semuanya. Terus di sini account name, kita bisa pakai Hairil Ali. Lalu dia butuh account parameter untuk email. Nah, oke, ini kita coba ini. Nah, jadi dia membutuhkan yang namanya account name terus account email. Terus di sini kakak buat dia punya circle avatar, atau bisa juga tadi menggunakan clip oval untuk buat dia punya gambarnya menjadi bulat. Lalu kita coba save, nanti dia seperti ini. Nah, terus gambarnya ini dari mana? Itu kita mengambil dari network image. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk ambil gambar lewat internet. Nah, nanti codingan ini kakak akan bagikan di ini di GitHub. Oke. Tapi ini gambarnya mungkin kita jangan pakai deh. Atau kita pakai cari gambar di sini yang lebih bagus. Oke, kita tulis di sini wallpaper black supaya gambarnya lebih keren. Nah, ini bisa. Kita klik kanan di sini, terus open image new tab, lalu kita copy dia punya link, terus kita coba masukkan di sini. Nah, ini sepertinya ada ini ada kelebihan ukuran gambar, jadi kita coba cari yang lain karena gambarnya ini terlalu besar. Kita bisa coba yang lain.
Oke, kita cari yang ini saja kayaknya ya. Opening new tab, kita copy yang ini, lalu kita masukkan ke sini. Nah, bisa juga seperti ini teman-teman. Tinggal teman-teman sesuaikan saja supaya agar tampilannya sesuai. Ini kita bisa kasih style, terus colornya kita kasih colors white. Jangan colors white, colors black. Kita bisa copy yang ini untuk ke bagian email. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita perlu menambahkan yang namanya itu list style. Jadi setelah klik oval ini, decoration sampai dengan sini, kita bisa tulis list style di sini. List style. Terus di dalam list style ini ada title, terus ada icon dan lain sebagainya. Pertama, kita buat dia punya icon dulu. Bisa tulis dengan leading. Lalu icon button, atau tidak langsung icon saja. Lalu icons home. Kita coba save. Nah, nanti dia seperti ini teman-teman. Terus selanjutnya kita kasih tulis di sini title. Oke, lalu title bisa pakai title home. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan untuk list title yang lain. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini untuk list title-nya home. Jadi setelah ini kita kasih koma, terus kita copy yang ini, terus setelah list title ini kita Ctrl V, lalu save lagi. Nah, nanti dia menjadi home double. Nah, tinggal kita ganti saja di sini. Di sini menjadi misalnya itu menu book. Oke, menu book seperti ini. Nah, tulisannya kita bisa ubah dengan misalnya read book. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita bisa tambahkan lagi. Bisa tekan Alt Shift arah bawah. Oke. Read book ini kita ganti dengan misalnya WhatsApp. Oke, ikonnya kita ganti menjadi Android Outline. Oke, Androidnya seperti itu bisa ya, bolehlah. Janganlah, ini kita Android yang font. Oke, seperti ini. Selanjutnya kalau misalnya kita pengen kasih beri garis bawah, itu bisa kita pakai, bentar, kita buat icon baru lagi di bawah. Ini kita ganti dengan yang namanya misalnya logout.
Oke, kita ganti di sini logout. Oke, nah setelah itu ini kan belum bisa diklik semua ini tidak bisa diklik. Kakak sudah klik, dia tidak kemana-mana. Nah, kita pengen kasih garis datar untuk memisahkan fiturnya misalnya. Jadi setelah list title untuk WhatsApp dan logout, kita beri yang namanya divider. Kita kasih koma di sini lalu save. Nanti dia akan beri garis datar seperti itu. Lalu teman-teman save. Nah, selanjutnya bagaimana caranya? Ini kan menu home ini. Ini kan sekarang kita berada di menu home. Kita klik menu home ini akan menutup kembali. Dia akan kembali ke sini. Nah, itu caranya. Di dalam home ini kita ketik yang namanya, jadi ini ada home. Jadi ada on tab seperti ini. Nah, dia bilang invalid constant value, berarti kita hapus cons. Lalu di dalam ini, di dalam on tab, kita ketik yang namanya navigator titik pop lalu konteks, lalu jangan lupa pakai titik koma di luar, lalu save. Nah, selanjutnya coba kita klik home, tak dia tidak kembali ke sini. Itu karena kalau teman-teman lihat errornya di sini, bahwa dia bilang navigator operation request with a context that does not include a navigator. Jadi ini kurang lebih adalah ketika kita menekan home ini, itu dia membutuhkan konteks yang membutuhkan navigator. Jadi harus ada sebuah builder untuk navigator ini dia dipanggil secara keseluruhan di dalam widget ini. Jadi cara membuat builder, kita scroll yang paling atas. Jadi di dalam app bar. Nah, coba kita lihat itu dia di dalam app bar. Nah, jadi di dalam app bar untuk pembuka dari scaffold. Nah, karena untuk membuat template semua ini itu dia berada di dalam scaffold. Jadi kita klik scaffold, lalu ada lampu, kita pilih wrap with builder. Nah, lalu kita coba save. Lalu kita coba klik dia. Jadi klik burger menunya kembali, lalu klik home. Dia akan kembali seperti itu. Klik builder, klik menu maksudnya, klik home, dia akan kembali. Karena kita sekarang berada di menu home. Nah, selanjutnya bagaimana caranya supaya kita bisa menekan WhatsApp, nanti akan diarahkan ke dalam WhatsApp. Nah, itu caranya adalah kita cari icon untuk WhatsApp, mana dia? Jadi bawah sini. Nah, terus properti yang namanya on tab navigator ini jadi on tab. Ketika ditekan, lalu buka kurung tutup kurung, lalu buka kurung awal. Nah, ini dia invalid constant, berarti consnya kita hapus. Lalu di dalam sini itu kita panggil yang namanya final URI. Nah, sebelum itu kita membutuhkan sebuah package yang namanya URL launcher supaya codingannya itu tidak error nanti. Nah, caranya kita ke fastpack.yaml, lalu coba kita cari di sini dulu. Kita buka yang namanya itu pub.dev. Nah, jadi ini adalah sebuah website untuk cari template atau package atau library package lah. Seperti itu. Yang sudah dibuat oleh seluruh komunitas Flutter. Bisa kita cari di sini URL
launcher. Nah, ini dia. Popularitasnya nih 100%. Oke. Nah, kita copy bagian yang URL launcher ini. Kita copy. Lalu ini kita lihat di installing. Jadi kita masukkan URL launcher di bawah dependencies. Tapi perhatikan ada spasi atau tab seperti ini. Jadi kita lihat ke sini, terus kita lihat di dependencies ini. Lalu kita enter gini, lalu kita Ctrl V. Nah, tapi perhatikan bahwa ini ada spasinya, ini ada tabnya, ini tidak ada. Jadi kita harus beri tab sekali supaya tidak error. Karena di Paspec itu, Paspec.yaml dia perhatikan tentang indentasinya, indentnya, spasinya. Lalu kita Ctrl S. Nah, itu cara yang agak ribet sebenarnya. Jadi ada cara satu lagi yang lebih mudah. Ini coba kita hapus, lalu kita save. Lalu teman-teman cari extension yang namanya PubSpec. Nah, yang kakak sudah pernah bagikan untuk extensionnya itu di awal pertemuan itu. Jadi PubSpec Assist itu. Jadi tekan Ctrl Shift P, lalu kita tulis di sini, pilih yang PubSpec Assist Add atau Update Dependencies. Lalu kita cari URL launcher. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Pilih yang URL launcher. Nah, nanti dia akan tambahkan ini secara otomatis. Jadi seperti itu. Ini kita keluar saja, lalu kita save. Lalu kita kembali ke codingan. Nah, di dalam ONTAP ini kita bisa ketik yang namanya itu final URI. Nah, yang URI ini terus URL, kita kasih sebuah variabel URL, lalu di dalamnya itu kita membutuhkan yang namanya URI.parse. Jadi yang di atas ini URI.parse. Nah, ini dia 08. Di sini bisa kita ubah dengan kita punya nomor 238482847. Nah, selanjutnya supaya kita bisa menambahkan teks default, kita kasih tanda tanya lalu kita tulis teks hello seperti itu. Lalu untuk bisa akses internet kita tulis di sini. Jadi di tab ini kita tambahkan asing supaya dia bisa akses internet untuk mengirim dan menerima data. Jadi asinkronus gitu. Kalau teman-teman pernah ngoding JavaScript itu harusnya sudah paham. Lalu ini kita akan tambahkan sebuah if else-nya. Nah, jadi kita ketik di sini if dalam kurung await. Jadi kita akan menunggu. Nah, lalu can launch ini terus URL-nya itu betul. Terus kita tambahkan buka kurung di sini, buka kurung awal di dalam. Lalu kita jalankan await. Nah, lalu kita ini launch URL. Jadi ketika kita sedang dalam proses menunggu, maka dia akan tunggu URL-nya di load. Nah, lalu kalau misalnya else-nya berarti jadi berarti dia
could not launch URL, seperti itu. Jadi ada bantuan AI ini ya sangat membantu lah, seperti itu. Nah, ini bisa juga await launch URL. Di dalam sini kita kasih parameter. Jadi kita kasih tulis mode, lalu kita tambahkan ini launch mode external application. Itu supaya ketika ada WA, aplikasi WA di dalam HP, maka dia akan jalankan aplikasi eksternal tersebut. Lalu kita save. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita klik WA ini, nanti harusnya dia akan mengarahkan kita ke WhatsApp. Namun di sini kan kita masih menggunakan emulator nih. Nah, sedangkan di dalam emulator ini belum ada aplikasi WA. Jadi emulator itu bukan percobaan akhir, Pak. Nanti kita akan coba di device realnya, di dalam HP Android yang asli. Kayak gitu. Selanjutnya kita akan buat supaya logout ini kita bisa keluar langsung dari aplikasi. Nah, jadi di dalam codingan logout ini kita tambahkan on tab juga. Nah, tapi ini jangan null. Ini kita buka kurung tutup kurung, lalu ini. Terus untuk ini kita hapus consnya. Nah, kenapa hapus consnya? Karena cons itu biasanya gunanya itu ada dua. Yang pertama bikin aplikasi lebih cepat. Yang kedua itu berkaitan dengan fungsi akhir. Jadi cons itu kalau misalnya tidak ada perubahan lagi pada aplikasi kita, maka kita akan tambahkan cons. Jika ada perubahan, ya misalnya ketika klik ini dia akan diarahkan ke sini, maka jangan pakai cons. Seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman di sini ketik yang namanya show dialog. Jadi kita akan menampilkan dialognya. Nah, dialognya untuk konteks, ini konteks, buildernya builder, terus expected to find titik koma. Nah, ini kita hapus saja dulu. Jadi di dialog ini konteks tadi betul. Nah, ini kita buat untuk buildernya, terus konteks, kita pakai build konteks, terus setelah build konteks ini kita pakai konteks juga. Nah, ini jangan pakai buka kurung tutup kurung karena nanti dia akan membutuhkan sebuah parameter lagi. Oke. Oke, ini kita bisa kita pakai AI saja lah supaya gampang. Nah, jadi konteks builder di sini kita hapus dulu supaya di dalam sini builder konteks.
Ini dia punya yang show dialog, ini punya yang konteks. Lalu iya, itu lagi kita belum buat dia punya jadi seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, jadi tadi errornya di situ karena kakak bingung di bagian buildernya. Ternyata buildernya itu tidak perlu karena kita cukup mengetik konteksnya saja. Nah, ini kita ganti. Apakah Anda yakin ingin keluar? Terus ada actionnya di sini. Misalnya text button, childnya itu kita kasih icon. Ini kita kasih teks. Nah, terus keluarnya itu kita kasih on preset navigator. Nah, ini ada invalid constant, kita hapus yang ini deh, const itu. Lalu di dalam sini kita tulis itu navigator titik pop, lalu dalamnya ada konteks. Lalu jangan lupa kasih titik koma. Nah, jadi ada cancel di sini. Terus nanti kita tambahkan untuk text button lagi untuk penggunaan keluarnya. Jadi ketika klik ada cancel 2 di sini. Keluar. Ini menjadi batal. Nah, seperti ini. Lalu kita akan buat ini dia keluar dari aplikasi menggunakan sistem navigator titik pop lalu titik koma. Terus kita buat dia punya teks ini menjadi warna merah. Style, text style, colors red. Nah, kita kasih koma di sini. Logout, lalu kita bisa klik keluar. Kita coba. Oke, dia langsung keluar dari aplikasi seperti itu. Ini dia. Nah, ini tampilannya masih menggunakan yang lama karena pada saat kita build tadi itu kita belum menghentikan emulatornya. Jadi kita coba run ulang di sini. Kita jalankan ulang untuk Flutter-nya.
tunggu saja. Oke. Nah, jika teman-teman lihat di sini, itu dia punya icon. Iconnya tadi itu masih menggunakan icon bawaan Flutter. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tambahkan icon sendiri? Itu kita ke fastpack.yaml, lalu tekan Ctrl Shift P, terus kita pilih yang Flutter fastpack assist add atau update dependencies, lalu kita tulis Flutter launcher icons. Nah, ini dia akan tambahkan di sini. Tapi kita jangan taruh di sini. Kita taruh di dalam dev dependencies. Karena ketika kita buka Google Chrome, terus kita cek di sini, lalu kita cek Flutter launcher icons, kita klik, lalu example, kita installing, di readme saja. Nah, ini bisa dilihat nih, dia taruh di bawah dev dependencies. Jadi ini kita arahkan saja yang ini, kita Ctrl X, kita taruh di bawah dev dependencies. Lalu jangan lupa dia ada indentasinya, ada tab. Nah, harus dia lurus seperti itu. Selanjutnya teman-teman copy yang ini, Flutter launcher icon sampai dengan di path-nya ini. Copy, terus lihat bahwa dia di bawah dev dependencies. Jadi ini enter, hapus saja di sini, lalu kita paste di sini. Terus aset ini kita hapus, lalu di sini logo titik jpg sesuai dengan ini teman-teman. Jadi aset garis miring logo titik jpg, nanti gambarnya muncul seperti ini. Nah, supaya gambarnya muncul seperti ini, supaya kita ketahui dia sudah muncul, itu teman-teman bisa menggunakan image preview, itu dia extensionnya yang itu. Oke, ini lalu teman-teman bisa tambahkan beberapa value juga. Yang tadi pertama Android launcher icon, ini dia akan jalankan launcher untuk Androidnya. Terus iOS-nya juga true, image path ini untuk gambarnya. Lalu di bawahnya kita bisa tambahkan adaptive icon background untuk menjadi warna putih. Lalu ini ada adaptive icon foreground. Nah, untuk kalau misalnya untuk foreground ketika nanti dia warnanya PNG atau tidak ada latar belakangnya, itu kita bisa set dia untuk menjadi warna putih, lalu terapkan logonya. Nah, selanjutnya kita tambahkan minimal SDK garis bawah Android. Nah, kita set untuk software development kitnya untuk Android, minimal Androidnya itu Android 5. Jadi ini minimal Android version ini sama dengan Android versi 5. Jadi kalau misalnya 34 itu kemungkinan adalah Android versi 13. Jadi aplikasi Flutter ini bisa berjalan di HP yang menggunakan Android versi 5. Jadi minimalnya Android versi 5. Nah, seperti itu. Lalu ini kita save. Terus kalau kita baca dokumentasinya, lalu dia bilang ketik Flutter pubget
lalu ketik run Flutter Launcher Icon di terminal. Ini kita copy, kita buka terminal di sini. Ini terminalnya. Lalu kita paste Flutter pub-get. Oke, selanjutnya run, lalu enter. Lalu dia akan mengenerate untuk ikonnya. Dia akan membuat ikonnya. Oke. Ini PNG, ini kita hapus jadi JPG karena ada error situ. Kita ulang Flutter pub-get, lalu kita run yang ini kembali kita copy, lalu kita paste di sini, lalu ulang. Dan harusnya ini dia berhasil. Oke, sampai successfully generate launcher icon. Ini kita jalankan ulang saja di sini. Kita stop, terus kita jalankan ulang. Stop debugging, run without debugging. Nah, ini kita keluar dari file fastpack dulu. Run without debugging. Jadi kita memulai aplikasinya dari awal. Nah, ini yang tadi aplikasi kita ketika kita sudah build ulang, dia langsung tampilkan aplikasi yang saat ini sudah dibuat. Oke, kita tunggu teman-teman. Nah, ini logonya ini masih bug ini. Jadi harusnya logo ini sudah berubah. Karena ketika kita lihat di atas ini dia sudah berubah. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk tampilannya. Lalu ketika kita klik logout, lalu dia keluar. Nah, seperti ini. Ini aplikasi pertamaku untuk jadi ini aplikasi pertamaku yang ini. Selanjutnya bagaimana caranya supaya kita bisa tampilkan aplikasi ini di dalam smartphone Android. Nah, sebelum itu kita perlu menyeting untuk aplikasi kita ini bisa mengakses internet. Kenapa demikian? Karena di dalam fitur kita ini ada yang namanya image network. Jadi ada gambar image ini atau gambar ini kan menggunakan gambar dari internet. Yang demikian itu membutuhkan jaringan internet. Kita ke Explorer, lalu di Android, terus Apple, App, maksud kata, lalu SRC, lalu di debug, terus Android manifest. Lalu kita scroll, terus kita copy yang use permission ini. Copy, lalu kita ke main, lalu ke rest, maksudnya kan di Android manifest. Jadi kita setelah dari debug, copy yang ini, lalu di main, lalu Android manifest juga. Lalu kita paste dia di atas ini. Jadi kita paste dia di sini. Nah, ini kita copy, lalu di main, Android manifest, lalu kita paste di sini. Kita save. Jadi yang di debug punya dalam mode debug kan masih menggunakan seperti ini. Ini kita copy, lalu kita pindahkan ke sini. Ini dia. Lalu kita save. Itu supaya aplikasi kita bisa mengakses internet. Nah, karena kalau ketika kita sudah buat file aplikasinya di HP Android, nanti gambar ini tidak muncul karena aplikasi kita belum diizinkan untuk menggunakan internet.
Nah, cara perizinannya itu seperti tadi di dalam Android Manifest. Jadi kalau yang sudah sering ngoding untuk aplikasi Android menggunakan Java ataupun Android Studio XML itu ataupun Kotlin, ini biasanya sering berkaitan dengan izin di dalam aplikasi. Nah, terus kita ubah nama aplikasinya. Nah, di dalam Android Manifest main ini kita bisa ubah nama aplikasinya. Misalnya di sini Manga Book. Jadi buku manga. Oke. Setelah itu kita buka yang terminal. Ini kita hapus dulu CLS. Lalu kita ketik Flutter build apk. Oke, ketik Flutter build apk lalu enter. Sembari menunggu, ini kita kasih keluarkan saja supaya tidak memakan banyak RAM. Kita keluar. Ini juga kita keluar. Nah, nanti dia akan ada error seperti ini. Jadi, errornya itu ya tidak berpengaruh sebenarnya, karena kalau dibaca itu bahwa dia punya binary version itu saat ini adalah versi 8. Sedangkan di project ini itu dia membutuhkan versi 1.6. Nah, yang penting kan dia sudah hijau seperti ini. Jadi, kalau sudah hijau seperti ini, artinya aplikasi telah berhasil dibuild atau dibangun. Kita bisa tekan Ctrl sampai ada icon jari, lalu klik warna hijau ini, klik dia, nanti dia akan filenya terbuka. Itu yang ini, app release.apk. Klik kanan, lalu reveal in file explorer. Jadi app release.apk ini yang bisa diinstal di dalam aplikasi di dalam smartphone Android. Jadi teman-teman bisa bagikan file ini di WA, terus kita masuk ke srcpy-nya. Oke, nah ini tampilan aplikasinya. Terus misalnya kakak download di sini, kita install. Nah, ini tulisannya sudah terganti menjadi Manga Book. Kita tunggu saja. Kita install. Lalu tunggu. Nanti kalau misalnya ada tampilan untuk izinkan aplikasi download dari pihak ketiga, itu nanti izinkan saja. Lalu buka. Nah, ini bisa dilihat sini untuk fitur-fiturnya. Bisa klik ini gambarnya akan otomatis. Tadi kalau izin internetnya kita tidak berikan, gambar ini nanti tidak akan muncul karena gambar ini diambil dari internet. Oke, misalnya kita klik WA, jadi nanti dia akan diarahkan ke WA. Lalu sudah ada kata hello. Sudah ada kata hello. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini dia. Ini dia Manga Book.
seperti itu.